Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cindy Handayani dengan NIM F108222138 dari kelas 4A PPAPK. Di sini saya akan menyampaikan materi ilmu pengetahuan alam dan sosial di kelas 3. Capaian pembelajarannya yaitu peserta didik menyelidiki bagaimana hubungan saling ketergantungan antar komponen biotik-abiotik dapat memengaruhi kestabilan suatu ekosistem di lingkungan sekitarnya. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, peserta didik dapat mengetahui apa saja macam-macam ekosistem dan anggotanya. Yang kedua, peserta didik dapat mengetahui peran komponen biotik dan abiotik. Yang ketiga, peserta didik dapat mengetahui macam-macam simbiosis pada makhluk hidup. Sekarang, coba kalian perhatikan gambar ini. Apa gambar ini? Benar, gambar ini adalah danau. Danau merupakan salah satu dari sekian banyaknya ekosistem di dunia. Di dalam sebuah ekosistem, terdapat komponen biotik dan abiotik. Apakah komponen abiotik di dalam ekosistem danau ini? Benar, komponen biotiknya adalah pohon, katak, ikan, dan juga capung. Sedangkan komponen abiotiknya yaitu tanah, air, batu, udara, dan juga matahari. Selain ekosistem danau tadi, ada juga ekosistem sawah, ekosistem hutan, ekosistem gurun, ekosistem laut, dan juga ekosistem padang rumput. Setiap komponen biotik dan abiotik memiliki perannya masing-masing. Sekarang coba kalian perhatikan gambar yang pertama. Gambar apakah itu? Benar, itu adalah gambar cacing tanah. Cacing tanah membutuhkan udara untuk bernafas, membutuhkan makanan untuk mendapatkan tenaga, dan juga membutuhkan tanah sebagai tempat tinggal. Cacing tanah juga dibutuhkan oleh tanah untuk membuatnya menjadi gembur. Burung juga membutuhkan cacing tanah sebagai makanan. Yang kedua, yaitu air. Air merupakan komponen abiotik. Air dibutuhkan oleh tanaman, rumput, ikan, dan juga kodok. Jika air tidak ada, maka tanaman tidak bisa tumbuh. Hewan tidak akan bisa minum. Sekarang, coba kalian perhatikan gambar ini. Kira-kira mereka sedang membicarakan apa ya? Benar, mereka sedang membicarakan tentang kupu-kupu yang hinggap di bunga. Lala mengatakan bahwa kupu-kupu ini hinggap di bunga dengan memakan bunga dan akan merusaknya. Sedangkan Lulu mengatakan bahwa bunga itu membutuhkan kupu-kupu untuk berkembang biak. Kira-kira mana yang benar ya? Mari kita bahas. Hubungan yang khas antara makhluk hidup disebut simbiosis. Simbiosis bertujuan sebagai usaha makhluk hidup untuk bertahan hidup di lingkungannya. Simbiosis ada 3 macam. Yang pertama yaitu simbiosis mutualisme. Yang kedua, simbiosis komensalisme. Dan yang ketiga, simbiosis parasitisme. Sekarang kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, simbiosis mutualisme adalah
Hubungan antar makhluk hidup yang saling menguntungkan. Contohnya, yaitu serangga seperti kupu-kupu dan lebah mendapatkan sumber makanan dari bunga. Saat menghisap nektar atau madu dari bunga, kupu-kupu akan membantu bunga melakukan perkembangbiakan untuk menghasilkan biji. Dan yang kedua adalah simbiosis komensalisme, adalah hubungan antar makhluk hidup yang hanya menguntungkan satu pihak. Contohnya yaitu anggrek atau tanaman paku yang sering menempel pada pohon yang tinggi. Tujuannya untuk mempermudah mendapatkan cahaya matahari. Hal ini karena batang tanaman ini tidak tinggi, sehingga tidak dapat mendapatkan sinar cahaya matahari dengan baik. Pohon tidak mendapatkan keuntungan, tetapi tidak juga mendapatkan kerugian. Yang ketiga yaitu simbiosis parasitisme. Simbiosis parasitisme adalah hubungan antar makhluk hidup yang menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak yang lain. Semua hewan yang dihinggapi kutu selalu dirugikan. Kutu menghisap darah dari tubuh hewan. Kutu diuntungkan karena memperoleh makanan, namun hewan yang dihinggapinya menjadi gatal dan mendapatkan luka di kulitnya. Kesimpulan dari materi yang telah kita pelajari adalah di dalam sebuah ekosistem pasti terdapat komponen biotik dan abiotik. Kedua komponen tersebut memiliki perannya masing-masing dan saling ketergantungan guna menjaga keseimbangan ekosistem. Sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat berguna bagi kita semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.